Pendidikan Inspirasi. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol prosesnya sampai menjadi dirut. Tadi kan menarik. Tadi kan Bapak bilang nggak perlulah yang ahli, yang penting bisa memimpin, bisa punya leadership lah. Nah, leadership seperti apa sih yang dimiliki Pak Jonan menurut Bapak? Yang kalau dilihat CV-nya nih nggak ada hubungannya nih sama transportasi. Iyalah. Gitu. Jadi saya juga saat itu search dulu siapa sih Jonan sebenarnya. Kalau dulu kita mau menseleksi direksi BUMN, selalu saya mau mengawali dengan apa persoalan BUMN tersebut. Apa persoalan, dan saya maksimum 5 persoalan, terus baru saya cari orang seperti apa sih yang karakter yang cocok untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, saya dapat biasanya CV yang masuk tuh banyak sekali. Walaupun saya Beda dapat dengan kereta api pasti kereta api nggak banyak karena perusahaan susah, kecuali orang dalam yang pingin sekali jadi dirut, itu banyak sekali. Oh, gitu ya, Pak, ya? Atau titipan dari orang yang selama ini menikmati kereta api secara tidak sah, itu banyak. Nah, kalau biasanya kayak begitu langsung saya singkirkan. Nah, ini enggak. Bapak taunya dari mana biasanya kalau itu? Kalau begini, biasanya pengalaman saya, orang yang baik itu jarang sekali menitipkan dirinya ke siapapun. Oke. Jadi kalau udah banyak titipan si A, si B, si C, wah ini pasti Berarti orang ini ada belum tentu kepentingan baik. gitu ya? Ada kepentingan. Jadi kalau dulu saya udah bilang, apalagi kalau udah titipan para politisi, maka udah terakhir aja lah kalian. Karena ini udah Kalau Pak main-main Jonan politik. dulu tidak dititipkan siapa-siapa atau? Saya tidak ini tahu-tahu saya dipanggil, nggak usah saya sebutkan, dipanggil oleh ini coba dilihat. Oke, saya baru search, oke. Tapi pikiran saya cek lagi, ini kok nggak ada kaitannya. Ini orang Jonan luar, ya? ini cari pekerjaan, dipecat, nganggur, kok mau jadi dirut kereta api. Nah, apa yang Bapak lihat dari Pak Jonan? Nah, saya masih tanda tanya terus. Baru saya wawancara, jadi kalau wawancara orang saya itu adalah bukan menggali lagi potensi dia, menghapus kecurigaan saya. Jadi kalau saya kebetulan mewawancara hampir 10.000 orang, jadi saya selama 6 tahun. Nah, jadi saya tidak mencari lagi apa Anda mampu, karena saya udah pasti pelajari dulu kemampuannya dia apa segala. Tapi menghilangkan di pikiran saya, tadi saya harus hilangkan apakah Jonan mau bekerja keras dengan gaji yang rendah. Apakah Jonan akan mau memperbaiki sistem dengan pekerjaan yang mungkin 1 kali 24 jam. Apakah Apa yang memesona Pak Said dulu tentang Pak Jonan waktu pada saat interview? saya melihat ada keinginan ingin menonjolkan hasil kerja, karena pertanyaan saya adalah kalau Anda sukses di sini, Anda mau kemana lagi? Nah, saya takutnya ada orang biasanya cari pekerjaan ini untuk lompat lagi. Ya, Nah, Jawabannya beliau apa, enggak. Pak? Jawabannya apa Pak waktu itu? Kalau saya dianggap masih dibutuhkan, saya tetap akan melanjutkan. Kalau kereta api susah terus, Anda di situ terus, ya nggak apa-apa. Jadi maksud saya Pak Dahlan bukan Iskan suatu didengarkan ya, Pak Jonan masih mau di kereta api dan lagi. bukan. Nah, maksud saya, tapi kalau dia sudah diperbaiki, ya boleh dong pergi. Masa dia duduk terus di situ, nanti kalau udah nggak ada kerjaannya. Jadi kalau sudah beres semua pekerjaan, seorang yang punya kreativitas banyak, maka dia akan merusak hasil kerjaan sendiri. Itu bahaya juga orang terlalu lama. Jadi harus, kalau udah selesai semua harus dialihkan dan pindah. Karena dia akan merusak sendiri hasil pekerjaan dia. Karena orang kreatif itu tidak pernah berhenti kreatif. Bapak ngerasa waktu itu dipanggil karena apa, Pak? Bapaknya bingung sendiri gimana? Enggak, jadi kita di BUMN itu ada headhunter yang saya pakai. ada headhunter dan biasanya rekomendasi dari Bapak. headhunter, mungkin headhunter yang kirim bahwa ini ada orang bagus. Ini kan dari pandangan Bapak ya. Dari tadi saya penasaran dari pandangannya Pak Jonan sendiri. Maksudnya karakter seperti apa sih yang memang pengen ditonjolin lah gitu untuk memperbaiki ini semua gitu, Yang Kak, berhubungan dengan PTKI. budaya ya tentu saja. Itu budaya tadi perusahaan. seperti dikatakan Pak Said di waktu di tayangan itu, ya itu yang disebutkan itu ya kurang lebih itu. Gitu. Karena menurut saya kereta api itu salah asuhan. Salah asuhan. Iya. Sekarang menurut Bapak sudah berapa persen, Pak, kepada asuhan yang benar? Menurut saya kalau standar umum sudah benar semua. Sudah benar semua. Iya. Kalau standar umum ya. Iya. Jadi misalnya anak sekolah itu nilainya dapatnya ya 6,75 dari skala 0 sampai 10, oke lah. Ya. Nah, kalau versinya Pak Said Didu, Pak Jonan ini sudah Dapatkan nilai berapa, Pak? Nilainya udah seperti apa? Kalau dalam range IPK lah Pak 1 sampai 4.
saya pikir kalau Pak Jordan ini kalau kereta api tidak dikembangkan, ya dia sudah ada di Sudah 8. maksimum. Udah Iya. maksimum, Betul. 8. Sudah maksimum. Kan nggak 10 itu nggak mungkin. Jadi kalau Pak Jonan masih ada di kereta api harus dikembangkan. Ya. Kalau hanya mengelola sekarang nggak butuh Pak Jonan lagi. Perubahan-perubahan itu Pak Jonan, Bapak lihat tuh dari mana sih? Maksudnya ada referensi dari Jepang kah, dari negara lain yang lebih enak dilihatnya suasana kereta apinya atau seperti apa? Gini, kira-kira kalau setiap minggu itu saya diskusi dengan penumpang kereta api itu tidak kurang dari 25 lah. Ya, mau mengenal saya nggak diatur kok, saya nyelonong aja sendiri tanya-tanya gitu. Jadi kalau setahun itu kira-kira berapa ya? Kalau seminggu 25 itu setahun berapa? 100 bulan, berarti 1.200. Nah, kalau 5 tahun itu berapa? 6.000, banyak kan? Ya kan saya random ya. Jadi masukan itu yang kami pakai untuk perbaikan Oke. sebenarnya. Karena apapun juga itu tergantung pelanggannya. Pelanggannya kalau bilang jelek ya jelek aja. Mau kita bilang baik nggak penting. Nah, itu. Jadi kami itu coba mendengarkan dan 5 tahun ya saya di kereta api itu setiap tahun ada survei kepuasan pelanggan itu ada pakai indeks. Sekarang Itu kami bisa mencapai di-standar indeks itu saya tidak tahu angkanya pakai skala. Tapi kira-kira kalau sekolah yang tadi Anda bilang IPK-nya 0 sampai 4, ya ini kira-kira itu skalanya sekarang itu B+ lah. Tuh, BP. Ya. Ya, saya mulai dulu dari C. Dari C- sampai B+. Ya, nilainya. Ya. Dan Anda pasti ada yang bilang, kalau ini nanti nonton di TV pasti bilang, oh enggak, menurut saya masih tetap C-. Ya, begini, ini harus dibandingkan dengan harga karcis yang dibayar. Iya dong. Kalau murah minta mewah, ya minta Gusti Allah, jangan minta saya. Iya benar. Iya. Kita juga punya foto-fotonya sebenarnya dari cara Bapak untuk bagaimana, karena pasti ini semua berhubungan dengan karyawan juga ya Manajemen kan. SDM Ini ya, Pak, ya? adalah foto-foto Bapak melepas kepergian karyawan Pak untuk studi banding. Betul nggak Pak ini fotonya? Di belakang Bapak. Studi bandingnya ke Cina. Iya, Kemudian yang atas. Yang atas. Sampai benerin baju loh Pak. Itu lagi Itu benerin benerin baju ya baju Pak? atau- Itu Iya, apa itu Pak? benerin baju. Itu maksudnya memang Bapak memperhatikan Sedetail hal-hal itu ya, sedetail Pak, ya? itu kah Iya. diperhatikan? Iya. Dan itu studi banding bukan bapaknya yang studi banding, bukan Pak Jonan yang studi Bukan banding. bosnya Atau gitu ya? justru malah Enggak ada loh, buahnya. yang harus lihat itu adalah yang operator di lapangan. Oke. Ada nggak sih Pak justru rasa sirik-sirik misalnya antara ya kok malah anak buah saya yang berangkat, tau gitu saya aja yang jadi anak buah. Ada nggak Pak yang celotehan-celotehan seperti itu keluar? Enggak, karena hampir semua level dikirim kan. Secara bukan secara random tapi secara kebutuhan. Oke. Oke. Kalau dia nggak melihat ke luar negeri atau di kereta api itu begini loh. Ini persoalan salah asuhan kereta api itu begini. Kereta api itu dulu waktu saya masuk merasa dia itu nggak punya saingan. Karena nggak ada kereta api lain. Saya bilang Yep. begini, saingannya itu macam-macam. Ada bis, pesawat. ada bis, ada truk kalau angkutan pesawat, barang, ada- ada pesawat low cost carrier, macam-macam, betul. gitu loh. Kalau jarak pendek Jabodetabek itu malah saingannya dengan Metro Mini ya kan, betul nggak? Nah, gitu loh. Jangan kayak istri saya. Istri saya itu merasa enggak punya saingan, Pak. Bapak mau Oh, dipancing gitu ya ya? kayaknya Bapak. Padahal banyak gitu ya. Padahal banyak ya. Ya saya enggak ngomong gitu. gitu loh. Ya. Nah, ini mindset yang harus dibenahi. Dan itu Berarti sebenarnya berhasil daya dibenahi saing ya? juga yang harus ditingkatin Nah, untuk di itu loh. awak Jadi juga memang ya Pak harus ya? punya rasa daya saing itu ya. Betul. Dan ini kayaknya pesan yang paling penting untuk istri justru. Loh, bukan. Oh, Ini bukan. contoh. Iya, iya. Gitu. Boleh dong nanti kita buka kartu lain dari Pak Jonan, ya kan? Boleh. Bisa dong ya. Apa itu? Iya, Sesaat sesuai lagi satu. tentunya tetap di 3 in 1. Selesai. Berarti dapat 20 sebulan, maka 1 juta per satu undangan nikahan, maka 20 juta habis Habis. gajinya. Nah, Habis, Pak. habis gajinya. Masa Nah, ngasihnya 100.000 masa kan? kasih 100.000 nggak mungkin. Nggak mungkin. Di-